Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu yang sudi berpartisipasi untuk mengikuti webinar bersama Koperdi. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkat rahmat taufik serta hidayahnya sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul dalam acara seri webinar bersama Koperdi Indonesia, yaitu seri 4, Belajar Kurikulum Merdeka, dengan tema Membangun Budaya Positif dengan Restitusi, dengan narasumber Bapak Eko Budi Purnawan dan moderator Bapak Chandra. Karena pada malam hari ini Bapak Chandra sakit Bapak Ibu, maka untuk moderator saya handle. Saya bacakan pada malam hari ini yaitu penanggung jawab Bapak Daryanto, sambutan Bapak Kornel Purba, narasumber atau pemateri Bapak Eko Budi Purnawan, moderator saya sendiri, kemudian penyiapan acara Bapak Bambang Triono, flyer atau background Bapak Firman Wahyu Diansah. Sebelum acara kita buka Bapak Ibu, mari kita berdoa dulu agar acara webinar pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Saya lanjutkan yaitu pembacaan tata tertib. Tata tertib webinar seri 4 Koperdi Indonesia. 1. Hadir atau gabung 15 menit sebelum kegiatan virtual webinar dimulai. 2. Semua peserta dimohon berpakaian sopan dan rapi. 3. Semua peserta dimohon menampilkan video atau on kamera dan menonaktifkan mikrofonnya atau resen terlebih dahulu sebelum mengajukan pertanyaan dan mengaktifkan mic. 4. Membuka kamera sesuai permintaan panitia untuk sesi foto bersama. Mengikuti acara sampai dengan selesai. Kita lanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Kornel Purba. Kepada Pak Kornel dipersilakan. Sebelumnya kita dengarkan dulu Bapak Ibu lagu Indonesia Raya.
Mohon informasi Bapak Ibu apakah sudah tampil? Sudah Bapak. Sudah Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Sudah Bapak. Ya, mohon maaf. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Ini adalah sekelumit atau sedikit tentang identitas biodata saya yang bisa Bapak Ibu lihat. Saya memang masih bekerja sebagai guru di SMK sebagai saksi. Saya mengajar di sana. Alhamdulillah saya diganti oleh ya, ini kontak person saya Bapak Ibu. Saya sangat welcome sekali jika ada Bapak Ibu mau kontak dan silaturahmi. Ini yang khusus buat saya dan Bapak Ibu. Saya punya sebuah quote yang menjadi favorit saya dari dulu, yaitu belajar adalah sebuah perjalanan dari fakta ke pengetahuan, lalu meningkat ke pemahaman, dan akhirnya kebijaksanaan. Jadi Bapak Ibu, dalam belajar kita akan mendapatkan pengetahuan baru. Dalam pengetahuan baru kita akan meningkat menjadi sebuah pemahaman, dan akhirnya menjadi sebuah kebijaksanaan. Sehingga kami berharap pada malam hari ini setelah kita belajar bersama, kita akan mendapatkan pengetahuan baru, pemahaman baru, dan semoga kita semua menjadi manusia-manusia yang bijaksana. Baik Bapak Ibu, langsung saja karena supaya waktunya juga lebih efektif. Nah, ini Ibu, sebelum kita bicara lebih jauh terkait dengan apa itu budaya positif dan restitusi, ini kami punya pertanyaan pemantik. Bapak Ibu bisa nanti tulis di kolom chat jawabannya, ya Bapak Ibu. Jadi apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Lalu yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bapak Ibu silakan, saya mau cek dulu di kolom chat. Bapak Ibu bisa coba berkomentar, memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya terhadap pernyataan ini. Coba saya akan cek di kolom chat. Oke, dari Pak Herdiansah setuju, Pak Firman setuju, Pak Slamet setuju, Bu Sriani setuju. Oke, kemudian Bu Sriani, Ibu Sri Latiani Presiden, ada yang mau disampaikan Ibu monggo. Bu Lili setuju, Bu Juliana setuju. Baik, terima kasih. Bapak akan meresponnya. Kita akan izinkan dulu. Saya tidak akan menyatakan dulu apakah yang setuju itu benar, apakah yang tidak setuju itu tidak benar dan sebagainya. Di sini tidak ada benar dan salah. Kita belajar bersama. Nanti kita akan membangun konsep atau membangun pemahaman bersama-sama. Baik Bapak Ibu, di sini kata kunci yang dikatakan ini adalah hukuman, kemudian ada penghargaan, motivasi. Artinya secara tidak langsung Bapak Ibu saat ini sudah kami arahkan kepada materi yang akan kami sampaikan, yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu terkait ada hal positif, dan penghargaan serta motivasi. Baik, Bapak Ibu akan saya lanjutkan. Nah, ini topik pembahasan dalam budaya positif kita malam hari ini, yaitu ada 6 bagian, yaitu terkait dengan sisi positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua nanti kita bahas mengenai teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan individualitas. Kemudian terkait dengan posisi kontrol, dan yang terakhir terkait dengan sisi dan restitusi. Baik. Kita akan mulai dari pembelajaran yang pertama, Bapak Ibu, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu ini coba, kalau di sebelah Bapak Ibu ada saudara, teman, kerabat, atau mungkin kalau tidak ada, kita bisa membayangkan sendiri deh. Ini coba kita mulai bermain dengan menggunakan kegiatan kepalan tangan ya, kepalan tangan. Jadi ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Lalu teman Anda, ya B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk
mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, kira-kira apa yang terjadi, Bapak Ibu? Silakan boleh tulis di kolom chat, ya. Jika Bapak Ibu membayangkan kegiatan ini Bapak Ibu lakukan, contoh misalkan Pak Kornel mempunyai sesuatu yang sangat berharga, disimpan rapat, disembunyikan di tangannya Pak Kornel, digenggam. Kemudian Pak Firman merayu Pak Kornel, buka dong, saya mau tahu, itu lihat dong, tolong dong, merayu dengan segala macam. Kira-kira apa terjadi? Apakah nanti Pak Kornel akan membukanya, atau Pak Firman ternyata sia-sia usahanya, atau apa Bapak Ibu? Coba saya mau lihat di kolom chat. Nah, siapa yang sudah menulis? Berusaha pertahankan. Liliana, terima kasih. Musa Fikri, mempertahankan sekuat tenaga. Baik, ada yang saya tetap tidak mau buka genggaman. Baik, oke. Pak Firman, Pak Kornel orang baik, saya yakin buka buat saya. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi ada banyak hal yang bisa kita prediksikan terjadi. Ada banyak hal yang bisa terjadi. Jadi kalau kita nanti harus membuka tangan itu, apakah benar-benar karena usaha teman kita, ataukah memang karena kemauan kita sendiri? Nah, Bapak Ibu coba simpan jawaban dari kita akan menuju pada slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, jadi ada yang namanya ilusi kontrol. Bapak Ibu, pada contoh permainan yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya, sebenarnya ketika Pak Kornel mau membuka tangannya, itu apakah benar-benar karena rayuan Pak Firman, ataukah memang keinginan Pak Kornel sendiri untuk berbuka? Sebenarnya ketika kita mau melakukan sesuatu, kita mau melakukan sesuatu itu, apakah karena ada motivasi lain, atau memang karena kita ingin melakukannya? Nah, ini ada 4 postulat mengenai ilusi. Ilusi itu adalah sesuatu yang tidak nyata. Ya. Selama ini mungkin kita menganggap bahwa guru bisa mengontrol murid. Apa iya? Apakah memang kita benar bisa mengontrol murid? Yakin, gitu kan? Di kelas mungkin di kelas iya, tapi apakah murid benar-benar bisa mengontrol ketika di luar kelas, atau ketika di kelas kita merasa biar bisa mengontrol murid, tapi apakah benar-benar dari segala kemalasan murid itu bisa kita kontrol? Ternyata sebuah ilusi. Itu hal yang tidak benar. Ilusi juga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kritik dan masukan itu beda ya, Pak Ibu ya. Jadi kritik itu membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Apakah betul seperti itu? Ternyata itu juga sebuah ilusi. Ilusi juga bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Iya enggak ya? Kalau kita memberikan penguatan positif pada orang gitu kan, menyemangati, encouragement gitu kan, apakah itu benar itu bisa memberikan apa namanya penguatan dan efektif untuk dilakukan gitu kan? Atau juga bahwa yang terakhir bahwa seorang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang kalimat yang paling ini apa namanya bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa pada siapa? Jadi dewasa memaksanya kepada anak. Ibu mohon mungkin bisa ini dulu di mute-nya jika memang mau menyampaikan sesuatu baru di open ya Bapak Ibu, mohon maaf sekali biar lebih baik. Terima kasih atas semuanya. Nah, ini kita akan bahas selanjutnya. Ya. Perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol. Bapak Ibu, siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Nah, ini dari pakar ini ada perbandingan antara hal-hal yang terkait dengan teori stimulus respon dengan teori kontrol. Di dalam pemahaman mengenai teori stimulus respon, kita mengenal bahwa kita itu kita selalu bisa mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ketika kita bicara, ketika kita mengajar, kita itu seolah-olah kayak memaksa orang lain itu mengikuti kemauan kita. Sedangkan pada teori kontrol,
mengatakan bahwa kita justru yang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di sini kita yang mengalah harusnya, kita yang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena terkadang mungkin pandangan kita belum tentu itu yang terbaik, itu yang benar, gitu kan. Nah, di stimulus respon juga kita tahu bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi di dalam teori kontrol disebutkan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi nggak semata-mata kita berfokus pada kesalahan, tapi kita berfokus pada tujuannya apa. Kalau kemudian kita memahami tujuannya, kita bisa menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Di stimulus respon kita mempelajari bahwa orang lain itu bisa mengontrol saya. Sebenarnya yang bisa mengontrol saya adalah diri saya sendiri. Saya mau membuka tangan saya mau menutupnya, saya mau melakukan kaki saya mau ngomong, saya mau diam. Itu tergantung saya. Dan saya bisa mengontrol diri saya sendiri. Kemudian kita sebenarnya nggak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol orang lain ya dia sendiri. Kita juga hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya. Pemaksaan Anda pada suatu rujukan gagal. Di dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang diutamakan dalam teori kontrol adalah model berpikir win-win solution atau berpikir menang-menang. Jadi tidak mencari kamu yang kalah, kamu yang salah, kamu yang kalah, kamu harus minta maaf, kamu yang salah, kamu harus bertanggung jawab. Bukan itu yang kita cari. Tapi bagaimana kita mencari solusi bersama terhadap permasalahan yang sudah terjadi. Nah, dalam tentang konsepnya, Bapak Ibu. Jadi kita kalau bicara disiplin positif, kita akan memulai dari teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Di sini ada 1, 2, 3, 4 topik utamanya, yaitu tentang bahwa kita nggak bisa mengontrol orang lain, bahwa hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Di sini nanti kita breakdown menjadi makna disiplin. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan yang kita breakdown menjadi teori motivasi. Kemudian model berpikir menang-menang itu sudah kita bahas, dan seterusnya nanti akan kita breakdown menjadi 5 posisi kontrol. Kemudian ada realitas, kita berusaha memahami pandangan orang lain terkait dunia dan seterusnya. Nanti kita akan breakdown menjadi 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, dalam rangka untuk mewujudkan disiplin positif, ternyata kita harus belajar banyak hal. Kita belajar tentang makna disiplin, kita belajar tentang teori motivasi, kita belajar tentang 5 posisi kontrol, kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia, kita belajar tentang nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, dan 3 restitusi. Itu semua yang menjadi pemahaman kita, menkonstruk kita untuk bisa membangun dan memulai sebuah disiplin positif yang nantinya akan berkembang menjadi budaya positif. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita pahami dulu apa sih makna disiplin. Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Bapak Ibu pokoknya di garis bawahi, makna disiplin pada awalnya adalah belajar. Ya. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri, bermurid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, ini Bapak Ibu, di dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan kebijakan, bukan dengan apa yang kita hargai atau kebahagiaan suatu. Kita lanjutkan. Jadi makna disiplin itu telah mengalami pergeseran, Bapak Ibu. Jadi saat ini kalau kita bicara masalah disiplin, yang ada di kepala kita, yang ada di pikiran kita adalah bahwa disiplin itu hubungannya dengan hukuman, disiplin hubungannya dengan peraturan, disiplin hubungannya dengan sanksi. Itu yang kita maknai. Padahal itu sudah bergeser dari makna disiplin yang awal, yaitu bahwa disiplin itu artinya adalah belajar. Nah, Bapak Ibu ke belakang nanti kita akan tahu bahwa ternyata melakukan kesalahan itu
bagian dari belajar. Bapak Ibu masih ingat tentunya kalau dulu belajar naik sepeda atau motor, tentunya pasti akan jatuh terlebih dahulu. Saya sih jatuh berkali-kali, Bapak Ibu, dulu waktu kecil gitu kan. Tapi itu adalah belajar. Kalau kita kemudian dalam bahasa Jawanya kapok gitu kan, nggak mau lagi untuk berlatih, maka sampai sekarang pun mungkin saya nggak akan pernah bisa naik sepeda motor atau naik sepeda. Jadi belajar itu juga bukan sesuatu yang baik terus, tapi juga dari kesalahan, dari hal yang buruk yang menjadikan kita menjadi belajar. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini perlu digarisbawahi. Jadi kita harus memahami dulu apa sih tujuannya orang melakukan ini, apa sih tujuannya orang melakukan itu. Ya. Dengan mengaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya, tujuan mulia yang akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, Bapak Ibu, di dunia ini nilai-nilai kebajikan sangat banyak sekali. Mungkin Bapak Ibu bisa menyebutkan banyak hal. Nilai kebajikan itu diantaranya apa saja sih? Ya kan? Ada disiplin, ada tanggung jawab, ada kejujuran, ada toleransi, menghormati orang lain, jujur, gitu kan? Konsekuen, komitmen, integritas, banyak hal. Tapi Indonesia ini luar biasa, Bapak Ibu. Kita punya Pancasila yang kita yakini sebagai dasar hidup orang Indonesia. Dan Pancasila itulah kemudian diwujudkan menjadi tujuan pendidikan nasional untuk mencapai profil pelajar Pancasila, sehingga nilai-nilai kebajikan yang kita kembangkan di dalam ranah pendidikan di Indonesia adalah nilai-nilai kebajikan yang tergabung di dalam profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Semua nilai-nilai kebajikan dunia yang sudah dirangkum di dalam profil pelajar Pancasila, di mana setiap dimensi pun akan dibagi lagi menjadi beberapa elemen dan sub-elemen. Di antaranya yang berakhlak itu ada berakhlak pada negara, berakhlak pada agama, berakhlak pada sesama, dan seterusnya. Dalam kemandirian, nalar kritis, kebinekaan global itu masing-masing sudah memiliki elemen dan sub-elemen. Ya, jadi nanti akan di sesi yang lain kita akan membahas di dalam lagi mengenai profil pelajar Pancasila. Di PNM belajar mandiri ada profil pelajar Pancasila ya. Dan saya rasa dari 8 modul di PNM itu, modul profil pelajar Pancasila adalah modul yang paling panjang dan paling banyak materi, sehingga memang itu perlu kita pahami secara holistik. Baik, yang berikutnya Bapak Ibu ada teori motivasi, hubungan, dan seterusnya. Oh iya Bapak Ibu, mohon maaf saya lupa ingatkan Bapak Ibu di Google Meet Bapak Ibu semua di nomor 2 dari kanan itu ada lambang kayak segitiga begitu. Itu kalau dipilih oleh Bapak Ibu, lalu scroll ke bawah, paling bawah itu ada yang namanya tanya jawab, kalau dalam bahasa Inggrisnya Q&A, question and answer. Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang nanti mungkin akan disediakan sesinya oleh Bu Sriani tanya jawab. Sementara kami menjelaskan tentang materi ini, Bapak Ibu bisa menyimpan pertanyaan itu di dalam fitur Q&A atau tanya jawab. Silakan Bapak Ibu untuk bisa mulai menuliskan. Ya. Baik, yang berikutnya kita akan membahas mengenai teori motivasi. Tadi di depan kami sudah menyebutkan bahwa setiap manusia itu melakukan sesuatu yang pasti punya tujuan, ada motivasinya, ada tujuannya, ada motivasinya. Nah, Tuhan pun menciptakan dunia punya tujuan, baik. Apalagi kita nggak mungkin manusia sesuatu nggak punya tujuan, pasti ada tujuan. Seorang penerima Nobel ahli fisika dari abad 20 yang bernama Albert Einstein pernah mengungkapkan dalam relativity theory itu mengungkapkan bahwa God never played dice with universe. Jadi Tuhan tidak pernah mengganti dengan alam semesta. Artinya apa? Tuhan selalu punya alasan untuk melakukan sesuatu, termasuk juga menciptakan manusia. Sehingga manusia pun yang merupakan gambaran dari Tuhan, gambaran dari Allah itu
juga memiliki ciptaan Tuhan yang paling mulia, itu juga pasti ada alasan yang baik kita akan mendalami terkait ini. Nah, berdasarkan teori motivasi, ada 3 hal yang mendasari perilaku manusia. Nah, kira-kira Bapak Ibu ini kalau misalkan Bapak Ibu setiap hari berangkat ke sekolah, berangkat ke kantor, itu motivasinya supaya apa? Coba silakan boleh open mic Bapak Ibu. Yang tidak terlalu terganggu di Pak Konel, Pak Firman atau siapa untuk kita open. Untuk berdasarkan ini, kira-kira Bapak Ibu kalau berangkat ke kampus setiap hari sebelum jam 7 itu motivasinya untuk apa? Kenapa harus berangkat pagi? Kenapa harus berangkat pagi? Silakan juga mungkin ada yang mau menjawab, menyampaikan pendapatnya. Kalau motivasi saya Pak, itu di poin nomor 3, menghargai diri sendiri. Untuk menghargai diri sendiri, baik. Ya. Jadi bukan karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau karena untuk mendapatkan imbalan, ya. Tidak Pak, karena ya itu adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab, sehingga kalau imbalan ya mungkin itu yang paling penting adalah bagaimana menghargai diri sendiri dengan melaksanakan tugas dengan tulus, ikhlas, dan bertanggung. Mantap, mantap sekali. Terima kasih Ibu. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Bu Lili menulis di chat menjadi teladan diri sendiri. Pak Sarip karena jaraknya jauh Pak, jadi berangkat tadi. Baik, terima kasih Pak Sarip. Ada lagi mungkin? Coba bisa menulis di kolom chat atau mau menjawab gitu. Karena mengantar istri dari pagi. Karena mengantar istri dulu dari pagi. Sama Pak sama saya Pak. Jadi saya juga punya kewajiban ternak teri Pak, antar anak antar istri. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mewakili. Jadi ada 3 hal perlu dirangkum motivasi manusia untuk melakukan sesuatu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Artinya ketika kita melakukan sesuatu itu supaya kita nggak dihukum. Kita berangkat pagi supaya nggak ditegur sama kepala sekolah. Ya. Ada juga mungkin yang disiplin apa namanya supaya untuk mendapatkan imbalan. Takut kalau dipotong TPP-nya, takut kalau dipotong tunjangannya, gitu kan? Itu Pak. Ya. Bukan gitu, kita ngajari anak untuk bersikap disiplin, selalu tepat waktu, datang ke sekolah. Mantap. Nah, itu yang terbaik. Nah, itu yang terbaik. Itu ada untuk menghargai diri sendiri. Jadi menjadi orang yang bertanggung jawab, berdisiplin. Nah, Bapak Ibu, saya sangat yakin ketika Bapak Ibu berada pada posisi yang saat ini, Bapak Ibu sudah mempunyai motivasi yang internal. Motivasi internal inilah yang menjadikan tujuan daripada disiplin positif. Disiplin positif adalah untuk membangkitkan motivasi internal untuk menjadi yang lebih baik, ya, untuk menghargai diri sendiri dan tentunya menghargai orang lain. Kalau tidak bisa menghargai diri sendiri, bagaimana kita bisa menghargai orang lain? Nah, jadi harus belajar menghargai diri sendiri. Yang sama seperti kalau kita tidak bisa mewujudkan kasih sayang kepada saudara-saudara kita, jangan pernah mengatakan kalau kita menyayangi Tuhan kita, ya kan? Dengan orang-orang yang kelihatan oleh mata saja kita nggak bisa sayang, bagaimana dengan Tuhan yang tidak kelihatan oleh mata? Jadi bahasanya adalah itu, wujud nyata tindakan itu yang menjadi indikator dari sebuah keyakinan atau sebuah motivasi. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sangat tidak asing dengan foto ini, sangat tidak asing. Saya yakin 1000% ya. Ya, sudah orang terus sebutkan ini fotonya siapa? Yang pada tahu semua ya, dia Dewantara. Jadi semua manusia itu ingin menjadi manusia merdeka. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Pengen menjadi manusia merdeka ya. Kalau nggak pengen merdeka, nggak mungkin ada serangan 1 Maret, ada 10 November. Para pahlawan kita banyak yang gugur itu karena kita ingin menjadi manusia merdeka. Tapi apakah kita benar-benar menjadi manusia yang merdeka saat ini? Mari kita bandingkan dengan apa yang dibilang oleh Ki Hajar Dewantara. Bahwa merdeka itu artinya adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah. Pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar cakap memerintah diri sendiri? Pemerintah diri sendiri
artinya mampu memotivasi diri sendiri, mampu menyemangati diri sendiri, mampu memberikan encouragement pada diri sendiri untuk bisa bangkit, untuk bisa melakukan hal-hal yang positif. Itu arti dari kata merdeka. Jika selama ini kita masih melakukan sesuatu hanya karena diperintah, ABS, asal Bapak senang, ya kan, bukan karena minat dari diri sendiri, maka itu kita belum menjadi manusia yang merdeka. Nah, Bapak Ibu, menjadi manusia yang merdeka adalah juga merupakan tujuan jangka panjang daripada pendidikan di Indonesia. Jadi untuk menciptakan keselamatan bagi bagian individunya sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk di masyarakat, untuk menciptakan generasi yang merdeka. Nah, kita harus memahami dulu makna kemerdekaan itu sebelum kita mengaplikasikannya kepada anak didik kita. Bagaimanakah caranya membuat mereka bisa menjadi manusia merdeka? Mari kita akan cek selanjutnya. Nah, kita sampai kepada satu kata yang menjadi tema pada webinar pada bulan hari ini, yaitu untuk menumbuhkan motivasi internal dalam usaha untuk mencapai tujuan disiplin positif. Diperlukan adanya restitusi, bukan retribusi ya Ibu, itu beda ya. Restitusi, apa sih itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Perhatikan kata-kata yang saya buat Bapak Ibu, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Saya yakin Pak Firman, Pak Kornel, Bu Lili, Bu Apua, kemudian Bu Sriani, dan yang lain-lain sudah sangat akrab dengan kalimat yang terakhir ini. Dan teman-teman yang di BMT sangat akrab dengan kalimat yang terakhir. Ya, ada satu quote yang kita yakini bersama di BMT, bahwa orang mungkin lupa apa yang kita katakan, orang juga mungkin lupa dengan apa yang kita lakukan, tetapi orang tidak mungkin lupa dengan bagaimana cara kita berlaku. Bapak Ibu, apa yang kita memperlakukan, bagaimana kita memperlakukan murid kita, bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita, anak didik kita, itu bisa berkesan, membekas di kepala. Nah, ketika nanti anak-anak dengan semuanya, Bapak Ibu semuanya lulus, maka Bapak Ibu ingin dikenang menjadi guru yang seperti apa? Misalkan, dulu kamu sekolah kan di SMA A, di SMA X, ada guru yang namanya si X enggak? Iya, wah orangnya galak banget, ini suka menghukum, suka nyuruh lari lapangan basket sampai 5 kali. Apakah Bapak Ibu pengen dikenang sebagai guru seperti itu? Atau mungkinkah, wow, gara-gara Pak X itu, justru saya bisa menjadi sekarang. Saya terinspirasi oleh Pak X sejak saya sekolah, sehingga saya bisa menjadi seperti sekarang ini. Saya bersyukur dengan guru seperti Pak X. Nah, bagaimana ya Bapak Ibu? Nah, itulah maka pentingnya kita memperlakukan restitusi. Boleh saya memegang bangku ini? Oke, Mas. 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Nanti akan kita bahas di belakang lebih jelas lah. Tetapi ini kita cuplikan dulu ya. 9 ciri-ciri restitusi adalah, yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tapi di depan saya sudah matur bahwa belajar, arti kata disiplin adalah sebenarnya belajar, dan belajar itu bukan selalu dari sesuatu yang baik. Kita bisa belajar dari sesuatu yang salah, ya kan? Kemudian restitusi dapat memperbaiki hubungan. Restitusi merupakan sebuah tawaran, bukan paksaan. Karena sesungguhnya siapa sih yang mau dipaksa? Bapak Ibu mau dipaksa? Enggak kan? Saya juga enggak. Kalau saya ditawari mau, tapi dipaksa saya nggak mau. Gitu kan? Nah, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompok. Dan salah,
jangan dipisahkan dari kelompoknya. Terbeban, semakin banyak yang nanti akan dia tanggung. Bapak Ibu, ini bukan informasi hoax. Di beberapa waktu yang lalu saya sempat membaca berita di internet dan juga menyaksikan di televisi bahwa ada anak yang sampai bunuh diri. Saya lupa di mana itu, di apa namanya, di sebuah sekolah ya. Karena apa? Ya, karena dia merasa rendah diri, merasa tidak dihargai, merasa dia banyak dibully di sekolah. Nah, hal-hal seperti ini kita tidak boleh terjadi. Nah, mari kita mengubah mindset, membuka paradigma kita untuk mengubah dan mulai meninggalkan apa yang dulunya buruk menjadi keyakinan-keyakinan baru. Baik, kita akan bicara tentang keyakinan kelas. Nah, ini mengapa sih tidak peraturan saja? Mengapa sih harus keyakinan kelas? Jadi kalau kita tahu sehari-hari ya, kita punya peraturan bahwa harus menggunakan helm dalam mengendarai kendaraan. Kita memiliki peraturan 3M selama pandemi ya. Dan kita juga memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, ini sebenarnya hal-hal ini nih apa sih ini? Peraturan-peraturan ini sifatnya apa sih? Peraturan itu lebih kepada top down ya Bapak Ibu, dari atas ke bawah. Sifatnya bukan dialog tapi monolog. Satu arah. Ini kan yang bikin aturan ini adalah mungkin kehendak, yang punya kehendak ini yang bikin aturan. Gitu. Kadang-kadang kita merasa nggak nyaman kan menjalankan. Nggak semua orang nyaman loh kalau berkendara pakai helm. Nggak semua orang juga nyaman kalau kita harus pakai masker. Gitu kan. Mungkin juga nggak semua orang selalu ingin tepat waktu. Nanti aja. Tapi itu harus kita lakukan, itu harus kita jalankan untuk bisa menepati sebuah peraturan. Kadang-kadang rasa nggak nyaman, rasa nggak damai di hati tentang hal ini. Nah, beda kalau ini diganti dengan menggunakan keyakinan. Kalimat-kalimat ini, mengapa kita melakukan harus menggunakan helm? Ini kita tidak, bisa kita buka menjadi kalimat bahwa sebenarnya kita meyakini dalam diri kita sendiri bahwa kita harus menjaga keselamatan diri dan keselamatan orang lain. Dalam rangka menjaga keselamatan diri dan keselamatan orang lain, salah satunya ketika kita menjaga sepeda motor, kita perlu menggunakan helm. Tujuan penggunaan helm bukan supaya tidak ditangkap polisi atau supaya tidak ditilang, tetapi tujuannya adalah menjaga keselamatan. Kalau itu beda, motivasi kalau itu bisa muncul dari diri kita nggak akan pernah keberatan menggunakan. Begitu juga dengan keyakinan bahwa kita harus menjaga kesehatan diri kita dan diri orang lain, sehingga di masa pandemi kita perlu menggunakan masker supaya tidak ada penularan COVID. Begitu juga dengan mengapa kita harus memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat pelatihan. Kalau kita bisa memunculkan keyakinan motivasi dari diri bahwa kita menjadi orang yang bertanggung jawab, pengen menjadi orang yang disiplin, pengen menjadi orang yang dihargai orang lain, pengen menjadi orang yang mau menghargai orang lain, maka nggak perlu ada peraturan ini, kita sudah pasti bisa datang tepat waktu. Jadi keyakinan kelas itu bicara tentang motivasi, bicara tentang kita ingin menjadi apa, kan? Tentang jadi kita menjadi orang yang seperti apa. Ingat kembali ke tadi quote saya bahwa inti dari pelajaran, inti dari pembelajaran adalah supaya menciptakan manusia yang bijaksana, bisa memahami semua pola pikir, pola rasa, dan pola frasa. Next, Bapak Ibu, ini disebut dengan lingkaran pengaruh. Ya. Semakin besar lingkarannya, maka pengaruhnya akan semakin kuat. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, peraturan kelas itu berada di lingkaran yang paling dalam. Peraturan itu sifatnya monolog, top down, satu arah. Enggak semua orang nyaman dengan peraturan. Bahkan cenderung banyak orang yang lebih ingin melanggar peraturan. Ya, bahkan ada sebuah kalimat-kalimat ejekan ya. Peraturan dibuat bukan untuk dipatuhi, peraturan dibuat untuk dilanggar, gitu kan. Jadi artinya pengaruh dari peraturan itu sangat kecil, sekupnya sangat kecil. Tetapi jika kita bicara dengan keyakinan kelas, dia akan membuat sekup yang lebih besar kan, yang berwarna hijau ini.
Karena dengan keyakinan kelas memunculkan motivasi dari diri, kesepakatan bersama di dalam kelas. Ya, namanya juga keyakinan kelas, bukan keyakinan saya, bukan keyakinan kamu, gitu kan. Tapi ini keyakinan kelas, nanti kita secara bersama. Setelah kita berhasil membuat keyakinan kelas, diharapkan akan menciptakan sebuah lingkungan yang positif. Tentu pengaruhnya akan lebih besar lagi, lingkungan yang sangat positif tersebut. Kemudian, yang pada intinya, pengaruh terbesar ada pada diri yang positif yang diciptakan dari keyakinan kelas dan yang baik. Berikutnya Bapak Ibu, ya ini contoh-contoh yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa. Coba bisa salah satu atau salah dua bisa open mic. Ya. Coba Ibu baca, Bapak Ibu baca yang bagian yang hijau dan bagian yang pink. Ya. Itu mana sih yang menjadi keyakinan kelas? Mengapa? Boleh Bu Suliani menjawab? Coba silakan Ibu. Bentar Pak. Ya. Kalau saya mengartikan keyakinan kelas itu sebenarnya kesepakatan kelas Pak. Jadi di situ, ya, di situ. Jadi di situ kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami guru dan kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman. Jadi di satu kelas tersebut kita punya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang harus selalu kita laksanakan. Jadi kalau tertulis itu sehingga setiap murid di kelas tersebut akan mengerti atau bertanggung jawab dengan keyakinan kelas tersebut, sehingga tidak akan melanggar dengan kesepakatan kelas tersebut. Mungkin itu yang saya tahu. Terima kasih Bu Suliani. Masih ada yang mau mencoba menyampaikan? Ini ada di kolom Bu Agustina Yuliana. Apakah beda keyakinan kelas dan kesepakatan kelas? Baik, Ibu Agustina Yuliana. Jadi pembangunan keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas memunculkan motivasi internal bermula dari nilai-nilai atau juga universal. Kita meminta supaya anak itu kita yakinkan dengan motivasi internalnya tentang kebijakan. Kemudian kita bangun sebuah keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas terbentuk, itu kita sepakati bersama menjadi kesepakatan kelas. Jadi sebenarnya kesepakatan kelas dan keyakinan kelas nggak ada bedanya, tetapi di sini kita lebih buat sebuah kesepakatan. Kita harus benar-benar bisa menanamkan keyakinan. Itu ya. Semoga bisa membantu. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Berikutnya. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas kita langsung di sini. Kita bisa dengan bantuan tabel dan tabel. Kita misalkan keyakinan kelas hormat dan bekerja. Hormat itu maksudnya saling menghormati orang lain, ya, atau menghormati sendiri. Bekerja artinya kita dengan bekerja, belajar sesungguhnya itu kaitan dengan bekerja. Maka kalau kita menggunakan tabel Y, kelas yang sudah menerapkan keyakinan kelas dengan kata kunci keyakinan kelas yang hormat, maka akan terdengar di kelas yang Bapak Ibu ajar banyak murid yang ketika bercakap-cakap akan mengatakan bahwa satu orang akan berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini. Terima kasih, tolong ya, permisi. Kata-kata ini adalah kata-kata yang merupakan indikator kita menghormati orang lain. Siswa atau murid menghormati orang lain. Ya, siswa atau murid menghormati orang lain. Itu akan muncul ini. Dan terlihat juga berempati terhadap perasaan orang lain. Jika ada temannya yang sakit atau apa, mereka memberikan empati. Kemudian memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Bapak Ibu di kelas-kelas kita mungkin saat ini masih banyak ya. Di kelas saya juga mungkin ada beberapa yang masih melakukannya, bahwa meminjam pulpen, meminjam tiket itu nggak pakai kata pinjam, nggak pakai kata tolong mau minta pinjam pulpen boleh nggak ya, nggak, langsung aja coba, langsung aja ambil. Itu hal sepele sebenarnya, tetapi itu merupakan bisa kita lakukan, bisa mengucapkan pinjam ya, mau pinjam ya dan sebagainya. Itu supaya untuk mendidik atau membangkitkan motivasi anak untuk bisa
menghormat dan menghargai orang lain. Nah, begitu juga dengan berperilaku. Nah, jadi dengan hormat, dengan tabel T ini kita akan melihat bahwa orang yang saling menghormati, menerapkan menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri, maka dia akan datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang tentu yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih, dan tidak tampak seperti sebaliknya. Nah, Bapak Ibu mungkin nanti bisa belajar dengan murid itu bisa membangun kesepakatan, membangun keyakinan kelas di kelas masing-masing, dan indikator-indikatornya adalah jika ini sudah muncul di dalam kelas Bapak Ibu semua, maka Bapak Ibu mungkin sudah berhasil dikatakan berhasil atau sebuah keyakinan kelas yang semakin keras. Next Bapak Ibu, di sini ini tabel perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Jadi di dalam peraturan kita selalu kembalikan ke tempatnya, di dalam kelas tanggung jawab. Ya. Kalau di peraturan kita bisa menuliskan dilarang mengganggu orang lain. Di keyakinan kelas kita juga menuliskan menghormati orang lain. Hadiri sekolah 15 menit. Di keyakinan kelas kita juga menuliskan menghormati orang lain yang berkomitmen. Di peraturan kelas kita mungkin menuliskan dilarang melakukan kekerasan. Di keyakinan kelas kita menuliskannya mengutamakan keselamatan dan menghormati orang lain. Bapak Ibu, apa yang menjadi ciri khas dari dua kolom tabel ini? Apakah Bapak Ibu bisa mengidentifikasikannya? Bahwa di peraturan kata-kata yang digunakan sebagian besar adalah kata-kata negatif. Dilarang, jangan, dilarang, jangan. Apakah Bapak Ibu menemukan kata dilarang dan jangan di kolom keyakinan kelas? Tidak ada sama sekali. Di sini, ya bukan dilarang dan jangan itu sifatnya adalah modal. Itu bukan kesepakatan, bukan keyakinan. Tapi kalau keyakinan itu adalah kata-kata yang positif, ya, kata-kata yang membangun, yang mengapresiasi. Baik. Di mana ada peraturan di situ pasti ada hukuman dan konsekuensi. Pasti. Peraturan lalu lintas ada hukumannya, ada sanksinya. Nah ini kita coba melihat perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau di dalam hukuman kita lihat memang konsekuensi sedikit lebih baik dibandingkan hukuman. Di hukuman itu adalah menyakitkan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, membuat prosedur yang buruk, sifatnya paksaan, anak belajar menunjukkan kesalahan, gitu kan. Tapi di konsekuensi adalah melakukan sesuatu yang harus terjadi, yang harus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab, membuat anak merasa tidak nyaman, tapi hanya dalam waktu jangka pendek. Anak mungkin bisa lebih menghargai gitu. Mendorong anak agar mudah menyusun diri sebagainya, tapi mau melihat di kali terakhir di bagian hukuman itu membuat rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa berharga. Anak tidak mengerjakan tugas dihukum di depan dengan satu kaki dan memegang telinga. Itu sudah ada rasa malu, nggak dihargai. Coba Ibu bayangkan deh, kalau itu terjadi di kelas seperti ini, rasanya gimana sih? Nyaman nggak anak dilakukan seperti itu? Ya kan? Nah, di konsekuensi sama aja sebenarnya. Anak akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi sebenarnya mungkin konsekuensi memang lebih baik dari hukuman, tetapi efeknya dari dua hal ini itu hampir sama. Next, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, ini saya berikan contoh gitu ya. Baik. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, kita masuk hukuman atau konsekuensi? Ada yang bisa menjawab? Mencoba untuk mencatat? Hukuman. Hukuman. Kita lihat. Ini hukuman ya, kita lihat. Betul. Kenapa? Karena nggak ada korelasinya ya. Baik, lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket dua kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Ya, betul. Lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ini. Pasti ini hukuman. Nanti kita cirikan apa sih bedanya itu ya. Nanti kita cirikan coba. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
konsekuensi Konsekuensi. Semoga Bapak Ibu sudah mulai bisa mengidentifikasi konsekuensi. Yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi. Berikutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman pasti ini. Hukuman ya, Pak Firman mengatakan hukuman. Oke. Hukuman. Terakhir Pak, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat untuk pelajaran. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Coba kita cek. Nah, sekarang bandingkan ini Bapak Ibu. Nomor 2, bandingkan yang nomor 2 ya, sama yang nomor terakhir. Apa yang terakhir nanti konsekuensi. Kan sama-sama lari. Kenapa coba? Beda, yang satu karena terlambat hadir di sekolah. Kalau yang satu karena pada saat pelajaran olahraga, Pak. Masih nyambung. Baik, ya kemudian tadi kita menjawab dengan moda berbeda, yaitu di open mic dan di chat, tapi maknanya sama, yaitu ada sama-sama. korelasinya, Kak. Ya ada korelasinya. Mungkin ada korelasinya, lari keliling lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hubungannya apa? Tapi kalau dia terlambat untuk masuk pelajaran PJOK, lari keliling basket 2 kali, ya bener lah kan dia olahraga. Ya, jadi itu perbedaan antara konsekuensi dan hukuman ya Bapak. Jadi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus dilakukan karena memang ya itu bagian dari tanggung jawab, bagian dari sesuatu yang memang harus terjadi. Seperti sudah mencoret-coret buku temannya, konsekuensinya diganti dong, itu bukan hukuman. Tapi kalau karena mencoret buku temannya, lalu yang bersangkutan dihukum lari lapangan 10 kali, itu baru itu ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini kita sukses dan gagal, ini kita lewati aja. Nah, sekarang coba ini Bapak Ibu, saya membuat sebuah tayangan tentang praktik yang sudah saya lakukan di kelas untuk membuat keyakinan kelas. Mungkin untuk menghemat waktu, ini akan saya skip nanti. Jadi coba kita kalau suaranya terdengar, tolong terus terdengar. Baik. Baik, tujuan pendidikan kelas ini saya pause dulu. Ya, menumbuhkan keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan kelas untuk mencapai kelas yang bersama, guna pembelajaran yang efektif, mewujudkan merdeka belajar tidak pada menciptakan komunikasi segala arah, bukan hanya satu arah, antara guru dan murid. Lalu yang terakhir, membiasakan budaya dan disiplin tujuan dari penerapan keyakinan kelas. Mari kita saksikan bersama. Selamat pagi semua anak. Semuanya sehat. Sebelum kita mulai kita mencoba dulu untuk bersebuah keyakinan. Lalu untuk kelas bisa yang secara ilustrasi nah untuk bisa merumuskan atau mengidentifikasi yang terbaik ini apa yang harus kalian lakukan. Coba saat kita dari responnya melakukan apa yang kemudian setelah Bapak Ibu, di sesi ini saya meminta mereka untuk memejamkan mata dan saya minta untuk membayangkan apa menjadi apa yang ingin mereka impikan besok. Lalu nilai-nilai kebajikan apa yang akan mereka inginkan, gitu kan? Di sini guru memandu murid untuk bisa mengidentifikasi nilai-nilai kebajikan universal. Ini saya percepat saja Bapak Ibu. Nanti akan saya berikan link YouTube-nya di kolom chat.
ingin melihatnya lebih lengkap gitu kan. Kemudian di tahap berikutnya di sini sebentar, ini koneksinya muter-muter Bapak Ibu. Ya. Dalam suasana sekarang. Saya akan sebagikan ini aja. Gerakannya sangat signifikan. Seperti ada beberapa orang. Aisyah ingin menjadi seperti apa Aisyah? Ingin menjadi seorang pengusaha sukses. Baik. Seorang menjadi sukses akan menjadi yang harus aku pasangkan. Enak betul. Umur belum tahu saja. Bersama buat diri terpilih. Sudah merayakan kesusahan. Mata saja. Jangan buru-buru masak. Mati saya. Ya, Duduk dan di berjalan. tahap ini Bapak Ibu kami meminta anak-anak kemudian tentang nilai-nilai kebajikan yang ingin mereka capai. Kemudian kami membantu anak-anak untuk mengidentifikasi nilai-nilai kebajikan itu apa saja. Jadi ini kita lakukan secara bersama-sama kolaboratif dengan anak, bukan dari saya pekerjaan saja. Yang pada intinya, kemudian pada akhirnya kita coba lihat ke belakang. Nah ini, jadi nilai kebajikan yang berhasil kita usut ini. Tapi sayangnya ini kok masih terus. Ya, ini kebajikan yang berhasil kami susun adalah ini Bapak Ibu. Kriteria kelas yang berhasil disusun atau dirumuskan bersama dengan anak-anak. Yang pertama menghormati orang lain untuk barang miliknya, komitmen dan berintegritas, menjaga lingkungan, lalu menjamin semua warga kelas aman dan nyaman. Ini adalah nilai kebajikan yang berhasil kami susun bersama dengan anak-anak. Video lengkapnya Bapak Ibu silakan bisa di kolom chat, sudah saya share linknya. Baik, lanjut terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Tadi di depan kami juga sudah menyatakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, itu adalah mesti ada tujuannya, ada motivasinya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Nah, ini ada pertanyaan pematik buat saya. Nah, Ibu Ambar dulu wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang pada Ibu Ambar dan mengeluhkan perilaku Doni yang sering meminta bekal makan siang teman-temannya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Bapak Ibu silakan bisa tulis di kolom chat. Kan Doni lapar. Ya, tulis di kolom chat saja. Itu terus sudah saya kasih ya Pak Sapi ya di atas ya. Baik. Tidak usah dijawab tapi silakan tulis di kolom chat tentang apa yang kira-kira mau dilakukan oleh Bu Ambar. Kemudian apa sih kira-kira alasan Doni untuk melakukan itu, yaitu meminta dengan paksa bekal makan siang teman-temannya. Ya. Kira-kira alasan Doni apa nih? Di sesi webinar yang kemarin di tempat lain Bapak Ibu ada yang menekan bahwa Doni gabut. Bikin saya ketawa. Ya Pak Firman, terima kasih. Alasan Pak Bu Ambar sebaiknya memberikan makanannya untuk Doni. Terus akhirnya Bu Ambar makan apa dong? Ya, Doni lapar. Oke. Apalagi bisa silakan tulis di kolom chat Bapak Ibu. Baik. Sambil Bapak Ibu tulis, Doni belum sarapan kata Pak Kormi. Baik, terima kasih Pak. Saya lanjutkan ya. Saya tidak akan menjawab dulu ini, tapi coba ini kita akan lanjut dulu. Nah, ini tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 1, 2, 3, 4, 5 kebutuhan dasar manusia yang utama atau yang tengah. Manusia membutuhkan bertahan hidup. Makan, minum, tempat tinggal, itu semuanya bertahan hidup. Manusia akan melakukan apapun untuk bertahan hidup. Bahkan sampai kalau kita melihat kejahatan-kejahatan di televisi terjadi karena dalam rangka bertahan hidup. Kemudian manusia juga membutuhkan penguasaan, power. Dia ingin menunjukkan kalau saya bisa,
maunya diakui kemampuannya. Saya tuh bisa. Jadi suka pamer, suka saya tuh bisa gitu kan. Lalu juga manusia butuh yang namanya belonging, kasih sayang dan rasa diterima. Kita perlu diperhatikan dan kita perlu merasa memperhatikan orang lain. Ya, cintai dan dicintai itu adalah kebutuhan dasar secara psikologis bagi kita. Fun, kesenangan. Kita perlu piknik, kita perlu melakukan kesenangan, gitu kan? Healing, gitu kan. Kemudian kita juga butuh freedom, kebebasan. Artinya kita senang menjadi manusia yang bebas, bisa memilih apapun yang kita lakukan. Tapi tentunya kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, ini ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sehingga artinya apa yang harus kita lakukan? Bantulah mereka untuk bisa memenuhi kebutuhan dasarnya dengan menggunakan alternatif yang lain. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan kemudian memberikan hukuman karena anak tersebut sebenarnya anak yang butuh untuk dibantu, bukan untuk dibantu. Nah, ini kira-kira jawaban Doni. Jawabannya bisa macam-macam. Kalau ketika Bu Amber bertanya, kemudian jawab Doninya, Doni kenapa kamu melakukan itu? Nah, kemungkinan jawabannya Doni yang pertama, saya lapar Bu, karena ibu saya tidak memberi saya bekal. Kira-kira kebutuhan yang harus dibuka ini. Ayo Bapak Ibu, silakan jawab kayak tadi. Saya lapar Bu. Ya, kebutuhan dari makan tadi itu. Makan, berarti kebutuhan akan bertahan. Tadi itu. Ya, betul Bapak. Berikutnya, Joni bisa juga menjawab agar teman-teman memperhatikan saya Bu. Ya, butuh kasih sayang, perhatian. Sayang. Caper ya Pak ya? Iya. Joni caper ya? Kan gurunya cantik. Cantik masih saya. Betul Pak Firman. Karena dia juga pengen merasa diperhatikan teman-temannya gitu kan. Jawaban Doni bisa saja, saya hebat kan Bu, jadi takut sama saya. Jadi dia melakukan itu supaya teman-temannya takut sama dia. Ini kebutuhan apa yang mau dipenuhi? Apa kira-kira Bapak Ibu? Kekuasaan. Iya, Power. kekuasaan. Iya, kekuasaan. Jadi bisa saja menjawab, saya bosan Bu, kalau memberikan ibu saya. Bosan. Itu saja. Apa? Pan, Apa? pan, kesan. Kesenangan. Coba kita melihat kebebasan. Kebebasan. Karena dia tidak bisa memilih. Tidak punya kebebasan untuk memilih. Ibunya selalu ngasih bekal itu aja tiap hari pakai ayam goreng gitu kan. Sekali-kali pakai selain ayam goreng mungkin dia bisa telur atau daging gitu kan. Nah, next. Saya senang mengganggu teman-teman Bu. Habisnya wajah mereka jadi lucu-lucu. Pan, kesenangan. Iya. Ternyata dia hobinya memang usil gitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, itu adalah tadi jawaban-jawaban dari jika ditanya keluarga, ditanya dan itu adalah kebutuhan yang mau dipenuhi oleh si ya, jadi dengan memahami kebutuhan dasar ini, kita bisa menjadi paham masalahnya apa dan sebagainya. Kita bisa membantu, mencoba untuk membantu menyelesaikan. Next, Bapak Ibu, yang kelima sudah mau selesai nih. Ya. 5 posisi kontrol. Oke, ini juga ada video Bapak Ibu. Bapak Ibu saksikan dan ini mungkin tidak banyak saya skip karena saya ingin Bapak Ibu menunggu pelajaran ini karena ini bagus untuk kita pahami. Mereka melebihi buku sebagai penipu, pemfitnah, dan menipu. Ruang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Dan aku sekarang 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol
dalam menghadapi masalah tersebut. Biarpun Naren, tidak bisa bertempur, tapi sini kamu. bukannya penakut. Waduh, kerengi. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Ya, Bu Gusti. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Apa sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Kami hanya ingin menyelamatkan nyawa kalian. Apa kau takut menghadapi masalah? Saya tidak. Cuma saya peringatkan. Apakah kalian tidak sayang dengan jiwa Naren! untuk seorang pemimpin atau majikan yang tak ada harganya? Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Bu Dewi. Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ada Gusti nggak? Ada orangnya di sini. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Dia lagi ya. Naren. Tuh. Naren! Manusia memang tidak seperti pokok kayu jati. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan?
Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Persuasif Ibu ya. beresin urusan absen kamu. Bahasanya. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Gimana? Kemarin, langsung nanti kau. Naren! Ini yang terakhir ini posisi yang paling Ibu. ini, Pak. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus ke sekolah jam 7, Bu. Nanti yang terakhir Iya, lagi. betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat lama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Kau sudah menjadi orang besar. Tidak seperti waktu kau menulis-tulis kepada suamiku dulu. Ini yang ideal supaya kok. Iya, coba kita cermati dulu, Pak. Kau mempunyai kedudukan yang terhormat. Karen, Naren! Tidak seperti manfaat Selamat pagi, Bu. masuk ke Selamat pagi, Naren. enaknya. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Katia. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat,
Setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang terlihat pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka. Top ini videonya Pak. Baik Bapak Ibu, saya stop sampai di sini untuk videonya. Jadi tadi sudah jelas ya perbedaannya antara penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, dan yang terakhir manajer. Bapak Ibu menemukan bahwa ketika kita menerapkan posisi kontrol kita sebagai seorang manajer, itu di situ tidak ada kata-kata perintah, tidak ada kata-kata hukuman, tapi yang ada adalah kata-kata tawaran. Itu yang menjadi tadi adalah 9 ciri restitusi korban. Tadi saya sudah sampaikan bahwa salah satunya adalah restitusi merupakan sebuah tawaran, bukan paksaan. Tawarannya contoh seperti apa? Kira-kira bagaimana cara memperbaiki masalah ini, Naren? Menawarkan kepada Naren, bukan kok kamu kan bisa setel alarm, emang kamu nggak punya HP? Bukan begitu ya. Jadi tetapi gimana caranya? Saya setel alarm tuh oke. Kalau belum pas setel alarm, gimana lagi alternatifnya? Jadi menawarkan alternatif kolaborasi di sini, siswa akan merasa dihargai. Harga dirinya tidak diinjak dan martabatnya juga tidak diinjak. Siswa tidak dipaksa, tidak dihakimi, tidak dicaci maki, tapi justru dibombong. Kemudian diberikan pemahaman bahwa kesalahannya itu tidak penting. Kesalahan terlambat itu tidak penting. Yang penting adalah fokus pada bagaimana dia bisa memperbaiki diri, yaitu untuk menciptakan manusia atau murid-murid yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Intinya di sini. Oke. Jadi di 5 posisi kontrol tadi, kalau kita melakukan posisi sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah, tentu itu kita berada pada identitas gagal. Kita gagal membuat murid. Kalau kita melaksanakan sebagai hukum, membuat merasa bersalah, itu kita akan sangat gagal. Ini nanti slide ini akan kami bagikan Bapak Ibu, bisa di website, nanti bisa dipelajari lebih detail lagi ya kalimat-kalimat ini. Kemudian ketika identitas berhasil, ada teman dan memantau, mungkin bisa kita berhasil untuk membuat disiplin positifnya kepada anak. Tetapi ingat Bapak Ibu, bahwa identitas ketika kita menjalin posisi sebagai teman atau sebagai pemantau, itu adalah kontrolnya di luar. Motivasi yang munculnya eksternal. Kalau si ibu itu tadi sudah tidak ada di situ, maka si Naren bisa berbuat salah lagi. Ya, kalau si ibu itu sudah berhenti atau capek untuk memantau atau mengingatkan Naren, maka si Naren akan berbuat salah lagi. Tetapi kalau kita melakukan restitusi sebagai manajer, posisi sebagai manajer, dan kita melakukan restitusi pada si anak, maka anak akan muncul motivasi dari dirinya sendiri. Motivasi internal, artinya disuruh atau tidak, ada aturannya atau tidak, dia pengen tetap berangkat pagi hari. Seperti jawaban siapa tadi yang di depan tadi ketika saya bertanya, kenapa kok berangkat kantor lebih kurang dari jam 7, supaya apa? Jawabannya, hargai diri sendiri, muncul dari diri sendiri, menjadi orang yang diri. Itu yang paling penting ya. Jadi kalau hanya menghukum, hanya membuat orang merasa bersalah, hanya menjadi teman, hanya memantau, itu efeknya jangka pendek. Tetapi kalau kita menerapkan sebagai manajer, kita bisa menanamkan keyakinan kepada anak, maka itu menjadi efek yang jangka panjang, yang bangun manusia yang mandiri dan merdeka. Lanjut Bapak Ibu. Nah di sini, kira-kira kalau kayak tadi lagi yuk kita mainkan lagi yuk. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira posisi apa yang kita lakukan? Mantau? Salah? Iya. Saya kecewa sekali dengan kamu, Karen. Membuat merasa bersalah. Kalau kamu tidak benar apa tanya? Apa ini? Mantau.
hukum lebih tepatnya ya. Tidak, kita memberikan judgement, kita melabeli anak yang tidak pernah benar melakukannya. Ya, ini kita memberikan label kepada anak itu tidak boleh harus. Lanjut. Ayolah, lakukan demi ibu, lakukan demi bapak. Pemantau. Mantau, Teman. Nah, tadi ya di yang mirip siapa tadi Pak Kornel? Bu Lili, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kita kasih Pemantau. ya, betul. Ya, maka lebih mengarah daripada eksternal ya. Lanjut. Gimana kalau bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Betul. Dan ini yang paling ini ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Betul sekali. Ya, oke. Jadi ini yang yang menjadi kata ciri. Nanti kan kalau Bapak Ibu bisa kami sharekan untuk slide ini bisa dijalankan. Baik. Nah, segitiga restitusi. Bapak Ibu, restitusi akan kami ulas lagi. Dayen Gus menyatakan bahwa restitusi adalah metode untuk penyusunan kembali model disiplin dispon. Restitusi berfokus pada solusi atau pencerahan masalah. Bisa dilakukan, bukan masalahnya. Restitusi mengajak murid-murid mengidentifikasi kembali tindakannya sehingga dia dapat atau dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam mengejar masalahnya. Perhatikan kalimat-kalimat yang saya kasih warna baik. Model di sekolah, solusi atau bencana masalah, dan langkah yang tepat dalam mengejarnya. Jadi yang memikirkan langkahnya adalah murid bersama dengan kita. Bukan di depan murid saja, atau kita yang menentukan langkah-langkahnya. Ya, kalau langkah-langkah itu disetujui dengan murid, kalau dia nyaman. Nyaman gimana? Ya kan? Nah, pada dasar filosofis restitusinya dalam beberapa ada 6 kalau kami analisis. Yang pertama, kesalahan itu hal yang normal karena manusia berbuat salah itu setiap harinya. Ya enggak? Kita akui enggak nih yang nomor satu ini? Supaya yang mau bilang dosa enggak pernah salah. Enggak ada yang berani kayaknya. Ya, yang kedua, setiap manusia tahu juga dia berbuat salah. Kalau Bapak Ibu salah, Bapak Ibu juga sebenarnya. Kalau Bapak Ibu salah, ngerti kan? Ya pasti ngerti dong. Kalau nggak ngerti, kita nggak mungkin sampai lari-lari gitu kan. Kemudian, udah jam 7 lebih, cepat. Artinya kita tahu benar itu berbuat salah. Yang kedua, semakin disalahkan dan dikritik, membuat dia menjadi tidak percaya diri dan berfokus pada kesalahan. Yang keempat, proses dari restitusi menguatkan setiap individu. Karena disitulah yang menyelesaikan, yang memperbaiki kesalahan. Proses restitusi membuka banyak kesempatan bagi setiap murid untuk meraih sukses pertamanya. Rasa dihargai yang nomor 5 yang terpenting lagi. Rasa dihargai dan lebih terbuka untuk percaya pada diri sendiri dan orang lain. Lalu yang keenam, individu yang dulu dalam proses restitusi menjadi lebih mengerti bahwa kesalahan adalah hal yang biasa, sehingga dia akan melakukan proses restitusi pada orang sekitarnya. Mohon tidak disalahpahami dengan kalimat bahwa kesalahan itu hal yang biasa. Artinya kemudian, ya sudah, kesalahan itu biasa, tidak apa-apa kita melakukan kesalahan. Bukan Bapak Ibu, artinya dalam hal ini fokusnya bukan pada kesalahan, tapi orang atau murid yang sudah memahami bahwa dia harus memiliki keyakinan kelas yang bisa mengembangkan, keyakinan yang harus mengembangkan, maka sangat kecil kemungkinan dia akan melakukan kesalahan yang sama. Kan? Jadi ada sebuah lagu yang mengatakan bahwa kehilangan total cuma satu kali aja, jangan sampai 2 kali. Orang yang baik bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Orang yang baik adalah orang yang tahu akan kesalahannya dan tidak mengulangi. Itulah kita akan membuat murid kita menjadi orang yang baik, bukan orang yang tidak bermasalah. Nah, 3 langkah utama dalam restitusi. Yang pertama, ciptakan suasana positif. Itu suasananya udah meningkat, kayak tadi ya, udah teriak Naren. Itu siapa yang nggak teriak? Pak Kornel dipanggil itu pasti lari duluan tuh. Sudah nggak nyaman itu suasananya. Kan beda sama, Naren, mau kemana kan? Coba kasih ibu sama ibu.
beda kan? Suasananya lebih positif. Yang kedua, ajak murid berpikir dan menganalisis kesalahannya. Jangan kita yang menganalisis kesalahan murid, yang bikin kesalahan mereka, ya biar mereka menganalisis, kita memahami dan membimbingnya. Yang ketiga, berikan ruang pada murid untuk memikirkan solusi terbaik, biar dia sendiri yang memikirkan solusi. Kalau solusi itu muncul dari dia sendiri, maka dia 99% akan terbuka. Tapi kalau solusi itu kita yang berikan, belum tentu dia setuju untuk melakukannya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah 3 langkah utama dalam membangun sebuah restitusi. Baik, nah ini langkah-langkah segitiga restitusinya. Ada 3 langkah. Dari 9 ciri tadi, ada 6 filosofi dari 3 ciri utama ini tadi, ya 3 langkah utama. Ini ada langkah-langkah ini kemudian dikemas atau disederhanakan menjadi 3 langkah dalam restitusi. Segitiga restitusi. Yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Dalam langkah menstabilkan identitas, sebenarnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita bisa mengatakan kepada siswa atau kepada murid, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Hal ini perlu kita katakan supaya murid itu merasa tidak dijudge, tidak diberikan label bahwa hanya dia yang salah. Artinya dengan kata-kata ini diharapkan memotivasi murid untuk tidak rendah diri dan dia lebih terbuka. Yang kedua, kita memvalidasi kebutuhan. Sebenarnya alasan-alasan apa yang dia gunakan kalau ketika melakukan itu, alasannya apa? Kan? Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa sih yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Tadi seperti dikatakan oleh si ibu siapa tadi namanya pada Naren yang posisi manajer. Ya, ini adalah ringkasan dari segala hal yang kita bahas mengenai restitusi 3 langkah ini. Kita kembangkan dalam kita breakdown menjadi 9 ciri dan sebagainya yang ini kita bisa mengindikasikan, oh ini ternyata sebuah restitusi. Nah ini adalah contoh, Bapak ada 2 video tapi saya hanya putar yang pertama saja supaya waktu kita terlalu panjang. Bapak Ibu bisa melihat contoh-contoh yang sudah kami lakukan terkait dengan restitusi. Ada masalah atau gimana? Jadi ceritanya gini, kemarin waktu jam istirahat, saya meminjam HP saya buat beli tugas, karena HP saya tidak bisa dilihat. Kemudian saya lupa kembalikannya langsung ke jendela, dan hanya saya taruh di bilas saja. Kemudian pada saat mulai bertanya HP saya lupa, jadi langsung jadi dengan sengaja saya menimba HP-nya, kemudian jatuh, layarnya pecah, dan bisa dimainkan kembali. Nela sangat marah. Terus hari ini Nela izin, namanya sih alasannya sakit, tapi teman sekelas kira bahwa saya adalah penyebab Nela tidak sangat sekarang. Saya sangat sedih Pak, saya menyesal. Iya, Bapak paham akan keadaan akan kondisi itu. Artinya kamu saat ini sudah sedang sadar betul ya bahwa kamu sedang dalam masalah. Iya Pak, tapi sebenarnya saya tidak sengaja memberikan. Iya, baik. Saat ini Bapak tidak akan sedang mencari kesalahan. Tapi Bapak di sini berusaha untuk membantu mencari solusi untuk memperbaiki hubungan kamu dengan
pada saat kamu tidak mengembalikan HP Nela dengan baik itu, sebenarnya apa sih yang menjadi alasan kamu? Saya kurang menghargai orang lain daripada orang lain. Saya terlalu menyepelekannya. Gitu ya. Baik. Sekarang mari coba kita bicara tentang keyakinan sekolah dan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kira-kira dari kejadian ini, keyakinan kelas yang mana yang sedang bisa kamu? Kita harus menghormati orang lain dari orang lain. Baik, betul sekali. Itu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Kamu bisa mengingatnya dengan baik. Ketika kamu melakukan perbuatan yang tidak mengembalikan HP-nya Nela dengan benar, apakah pada saat itu berarti kamu sudah melakukan keyakinan kelas itu? Tidak. Baik, artinya saat ini kamu tentunya mungkin punya alternatif solusi atau punya gagasan bagaimana sih caranya memperbaiki keadaan ini? Rencananya nanti setelah pulang sekolah, saya mau mampir ke rumahnya Nela. Saya mau minta maaf, Pak. Dan rencananya saya mau membawa HP-nya Nela ke bengkel untuk biayanya biar saya menanggung. Oh begitu. Kalau itu memang kamu anggap sebagai solusi yang baik untuk memperbaiki hubungan kamu dengan Nela, silakan dilakukan. Bisa kamu meminta maaf dengan tulus kepada Nela. Akan tetapi lebih daripada itu, ada yang lebih penting. Bagaimanakah idemu atau gagasanmu supaya bisa memperbaiki atau bisa melakukan keyakinan kelas yang kamu yakini itu ke depan lebih baik? Selanjutnya saya akan lebih menghormati orang lain dari orang lain. Salah satunya dengan cara mengembalikan barang orang lain yang sudah saya pinjam. Dan untuk kejadian hari ini akan saya jadikan pembelajaran buat masalah yang akan datang. Baik, bagus sekali Lisa. Bapak suka dan Bapak setuju, bangga sekali pada kamu yang sudah bisa menyadari kesalahanmu dan ingin memperbaiki kesalahanmu dan memperbaiki keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Kalau itu baik, terima kasih dan mari mulai sekarang, mulai besok pagi, mulai saat ini kita bersama-sama untuk melakukan keyakinan kelas kita sebaik-baik untuk menghormati orang lain dan menghormati barang yang kita. Ya? Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, itu masih ada skenario yang kedua sebenarnya, tapi tidak perlu saya putarkan, masalahnya berbeda juga. Intinya Bapak Ibu bisa tangkap ya. Jadi di dalam tadi saya tidak pernah mengusulkan solusi kepada si Risa. Risa adalah menjawab dengan solusinya dia sendiri. Saya hanya memberikan saran bagaimana cara kamu memperbaikinya. Dan di awal-awal dalam menstabilkan langkah menstabilkan identitas, saya menanyakan dulu bahwa enggak apa-apa, kamu enggak usah galau, kamu enggak usah sedih. Bapak memahami kesedihan kamu, enggak masalah. Kita enggak fokus pada kesalahan kamu kok, tapi kita akan mencari solusinya bersama. Jadi kata-kata itu menenangkan dia, menstabilkan identitasnya dia, supaya dia enggak merasa rendah diri dan sebagainya. Kemudian di langkah memvalidasi kebutuhan, kita bertanya keyakinan kelas bagian alasan apa kamu melakukan itu tadi? Kok tidak mengembalikan itu kenapa? Ya karena dia lupa dan sebagainya. Kemudian kita tanya tentang keyakinan kelasnya. Kira-kira keyakinan kelas apa yang belum bisa dia tunjukkan? Itu bagian langkah yang terakhir yaitu tentang menanyakan keyakinan. Dan akhirnya setelah itu kita memberikan waktu kepada si Risa untuk berpikir mencari solusi. Bagaimana solusi terbaiknya? Bagaimana langkah yang mau dilakukan? Dia mau meminta maaf, kemudian bisa membawa HP-nya yang dijatuhkan ke bengkel, biaya dia yang tanggung. It's okay, kalau memang itu benar solusi dari dia, silakan dilaksanakan. Tetapi yang terpenting bukan hanya itu saja. Risa ke depannya bisa untuk kembali teringat untuk selalu melakukan keyakinan kelasnya, yaitu menghormati orang lain dan menghormati barang milik orang lain. Dengan cara mengembalikan barang yang dipinjam langsung kepada orangnya dan dengan utuh, bukan dengan ditempatkan atau digeletak di tempat-tempat yang nggak benar gitu kan. Oke, jadi Bapak Ibu di dalam menstabilkan identitas tadi sudah saya sampaikan ya, seperti kata berbuat salah itu manusiawi,
kitab sipil dan seterusnya, nanti bisa dibaca sendiri Bapak Ibu. Kemudian di bagian kondisi kebutuhan, jadi membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs, apakah itu power, freedom, love and belonging, fun, atau survival. Jadi kebutuhan ini yang ingin dipenuhi oleh setiap orang yang melakukan kesalahan. Dalam kondisi kebutuhan kita bisa mengatakan kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan, artinya itu membunuh dia, gitu kan? Kamu pasti punya cara melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh berusaha bertanya sekitar bosnya. Ini adalah kata-kata yang positif. Berikutnya di dalam hal langkah menanyakan keyakinan, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang berdasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini guru bisa berkata, apa sih nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai universal yang kita sepakati apa? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi seperti apa sih? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan pemantik ini bisa kita berikan supaya anak bisa mencari solusi dan tumbuh kreativitasnya untuk menyelesaikan permasalahan. Bukan hanya siapa atau asal bapak senang saja, ya, bukannya monolog, tapi anak juga diberikan kebebasan untuk berpikir dan menganalisa dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kami minta untuk menyimpulkan dengan dua kata, restitusi ini adalah apa? Dua kata. Silakan, open mic. Dua kata. Restitusi bicara tentang membangun keyakinan dan pembiasaan yang baik. Membangun keyakinan dan kebiasaan yang baik. Terima kasih Pak Firman. Lagi yang lain mungkin dua kata untuk Cinta. Gimana? Cinta. Cinta. Bu Rosita benar ya? Yang bicara siapa ini? Cinta. Bu Sriani. Cinta. Iya betul. Ada lagi satu. Merubah paradigma, Pak. Merubah paradigma Pak Korel. Baik. Bapak Ibu, kalau boleh saya menyimpulkan secara pribadi, jawaban Bapak Ibu semua tadi benar. Nggak ada yang salah, Pak Firman betul, Bu Seni betul, Pak Korel juga betul. Kami mencoba merangkumnya menjadi dua kata, bahwa restitusi mengajarkan kita memperlakukan anak murid dengan cinta dan kasih. Kalau kita mencintai, kita mengasihi, lambang cinta itu apa? Ini bukan hati ya Bapak Ibu, ini adalah jantung. Jadi sebenarnya kita ya, jadi mencintai lambangnya cinta itu adalah jantung, bukan hati. Kenapa jantung? Karena jantung itu pusat peredaran darah. Jadi di situ kalau jantung nggak berdetak, manusia akan mati. Jadi pusat segala sesuatu kita bisa hidup karena kita dicintai oleh Tuhan dan kita mencintai Tuhan dan sesama. Kita mengasihi Tuhan dan sesama. Juga kita diajarkan untuk mengasihi dan menjadi berkat bagi sesama. Dan oleh sebab itu, dengan restitusi itu menuntun kita untuk bisa menerapkan cinta dan kasih kepada murid-murid kita. Bukan dengan hukuman, bukan dengan sanksi, bukan dengan paksaan, tetapi merangkul. Ya, merangkul dan kemudian mengajaknya berdiskusi, berkolaborasi. Jadi permintaan maaf, mengampuni dan sebagainya itu adalah hal-hal yang diajarkan dalam cinta dan kasih yang harus kita terapkan. Sampai di sini Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya, dan semoga paparan dan apa yang kami sampaikan ini bisa membantu buat Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih, dan waktu saya kembalikan kepada pemandu acara yaitu Ibu Sriani.